Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa melanjutkan kajian kita dan juga bisa menaikkan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat kita. Insyaallah kita masih akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang puasa, masuk dalam pembahasan hal-hal yang dibolehkan, bagi orang yang berpuasa. Ma yubahu lis-shaim, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-wusu litabarrud. Boleh orang itu mandi dengan mengguyurkan air ke atas kepalanya ketika mungkin udara sangat panas. Boleh itu dilakukan. Ini mungkin orang-orang yang bekerja, terutama kan pas di lokasi dan semisalnya ya. Yang penting tidak diminum ya. Jadi boleh ini tuangkan di sini. Kadang ada orang itu kasih es gitu, tuangkan di sini. Jadi ini boleh mandi dengan diguyurkan begini ketika puasa. Dalilnya ada dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi SAW telah mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu bil arji yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal atasi au minal kharri. Jadi ia mengatakan, sungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang berada di al-arj yasubbu ala ra'sihil ma', beliau menuangkan air di atas kepala beliau. Sementara beliau ketika itu sedang berpuasa, ya, itu karena atos, ya, mungkin haus atau karena sangat panas. Ini boleh dilakukan, ini boleh untuk dilakukan. Yang kedua adalah matmadhah wal istinsak min ghairi mubalaghah. Berkumur dan juga beristinsak. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung tapi tidak berlebih-lebihan. Dalilnya adalah dari Laqid bin Sabrah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa baligh bil istinsyaki illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam beristinsyak, dalam wudu, yakni memasukkan air ke dalam hidung, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Maka faedah dari sini, kita ketika berwudu, maka ketika berkumur mengambil air, itu berkumur, kalau bisa ya, mengambil air satu kali ambil untuk berkumur dan juga dimasukkan ke dalam hidung. Dimasukkan ke dalam hidung, istinsak namanya. Istinsak. Maka ini kalau bisa ya sungguh-sungguh. Maka kadang kalau kita masukkan air ke hidung, kadang langsung masuk ke kepala, terasa kan. Nah ini. Jadi demikian. Jadi kalau wudhu tidak hanya sekedar di luar hidung, yang kadang orang basuh hidung. Bukan basuh hidung itu sebetulnya, tapi di dalamnya. Jadi istinsak kemudian dikeluarkan. Masukkan, kumur, baru masukkan, kemudian dikeluarkan. Ini istinsar dengan tangan kirinya. Ini bersungguh-sungguh di dalam istinsak. Maka insya Allah kalau orang itu wudunya benar, sholatnya benar, insya Allah ya, akan sehat, insya Allah. Nah, tetapi ketika puasa maka tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika berpuasa ya, boleh tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, hal yang dimaksud dibolehkan adalah al-hijamah, ini berbekam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim.
Jadi Nabi SAW berbekam wa huwa shaim, sedang beliau berpuasa. Wa tukrahu in khasya ala nafsihi dha'fa, namun ini dimakruhkan, tidak disukai atau makruh ketika dikhawatirkan setelah bekam lemah, ini tidak mampu. Dari Sabit al-Bunani telah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, akuntum takruhuna al-hijamah li shaim? Qala la illa min ajli dha'fi. Apakah kalian membenci bekam, yaitu memakruhkan bekam untuk orang berpuasa? Beliau menjawab, tidak, kecuali karena sebab lemah. Kalau lemah, karena darahnya diambil maka lemah, maka ini ya tidak boleh, ini makruh hukumnya. Namun kalau lebih berhati-hati, bisa aja dilakukan malam misalkan, kalau terpaksa harus bekam, supaya enggak khawatir lemah. Tapi di sini menunjukkan jawaz, ini bolehnya hal itu. Yang ketiga, yang keempat, yaitu al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsihi. Boleh mencium istrinya atau juga memegangnya bagi orang yang bisa menahan nafsunya. Bagi orang yang bisa menahan nafsunya. Jadi enggak sampai mengeluarkan mani, kan begitu. Tapi ini boleh. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, setelah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbihi. Adalah Nabi SAW ini juga mencium, bukan sebagian riwayat, bukan mencium sebagian istrinya, wa yubashiru, dan juga menyentuh, memegangnya, wa huwa shaim, ketika beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ini maka dalam hal ini pernah disebutkan, ada kalau nggak salah dari Ibn Abbas ya, ada orang beliau ditanya, ada orang tua menanyakan bagaimana puasa, boleh nggak mencium atau memegang istrinya? Karena ini tua dikatakan boleh. Ada lagi yang muda ditanya nggak boleh. Ini kok habis ngobrol kok nggak boleh? Nah inilah orang yang fakih. Jadi fakih itu menentukan, melihat kondisi orang yang bertanya. Kalau ini misalkan kira-kira ini kalau megang masih muda, mungkin kemarin baru atau masih muda, misalkan siang hari, khawatir ya nanti kebablasan mengeluarkan mani. Nah ini karena itu kan bisa membatalkan puasa, maka nggak boleh. Tapi intinya bagi yang mampu menahan syahwatnya, maka ini boleh. Kemudian yang kelima, ayusbiha junuban, boleh orang berpuasa itu bangun dalam keadaan junub, bangun pagi subuh dalam keadaan junub. Jadi malamnya junub, pas bangun belum mandi itu subuhnya masih junub. Puasa enggak? Puasa. Tapi tentunya habis itu ya mandi, segera mandi, kemudian sholat subuh. Kemudian sholat subuh. Dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi, tsumma yaktasilu wa yasumu. Bahwasanya Rasulullah SAW ini pernah mendapati fajar sementara beliau dalam keadaan junub, min ahlihi, ya, maksudnya dari menggali istrinya gitu kan. Suma yaktasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Sekarang misal imsak, maksudnya subuh kurang 10 menit bangun junub, maka apa yang dilakukan? Sahur apa mandi dulu apa sahur? Wudhu dulu.
Ya, disunahkan bagi orang yang junub itu kalau mau makan atau minum wudu. Nah, kalau buat mandi nggak nutut nih, nggak sahur, udah wudu aja, kemudian makan sahur, habis itu mandi. Nah, habis itu mandi. Jadi makan sahur bisa 5 menit, nah, sahur kan mungkin kurma berapa butir, kemudian minum lah, makan sahur udah. Nah, pokoknya ini cukup. Nah, wudu, kemudian makan sahur, kemudian puasa, kemudian ya mandi. Baru mandi, kemudian sholat subuh. Ya, jangan sampai kemudian kalau junub sampai matahari terbit lah nggak sholat subuh lah, ya nggak boleh, harus ya, jadi segera mandi dan sholat subuh. Ya, puasa ya puasa, intinya lanjut puasa. Kalau pas memang subuh nggak sempat sahur, ya udah junub semacam ini, mandi kemudian puasa. Nah, kemudian yang keenam, di antara hal yang dibolehkan, al-wisalu ila sahar, wisal sampai sahur, sampai masa sahur, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu yaqulu la tuwasilu fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala lastu ka hayatikum inni abitu li mud'imun yud'imuni wa sakin yaskini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian wisol. Wisol itu maksudnya menyambung puasa, pas buka nggak buka, lanjut. Nah, ini. Janganlah kalian melakukan wisol. Dan lalu siapa di antara kalian yang memang ingin untuk wisol, maka hendaklah dia wisol sampai waktu sahur saja, sampai waktu sahur. Jadi waktu sahur makan. Ini. Kalau mereka bertanya, mereka mengatakan, sesungguhnya engkau melakukan wisol ya Rasulullah. Maka dia menjawab, sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku bermalam dan aku memiliki zat yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Di sini di antara ulama menjelaskan maksudnya beri makan, beri minum ini adalah di antara penjelasannya. Jadi Nabi ketika malam ini bisa berzikir, melakukan ibadah kepada Allah, sehingga ibadah ini sangat betul-betul menjadikan beliau lupa, maksudnya biasa untuk kayak orang makan. Jadi sesuatu yang asik dilakukan orang kadang-kadang nggak terasa, dia nggak mikir makan, nggak mikir minum. Ini tingkatan Nabi. Jadi di antara penjelasannya semacam itu. Intinya kalau terpaksa mau melakukan ya sampai waktu sahar, kalau ada orang yang mau wisol. Jadi tentu yang sunnah tentunya, kalau kita kembali kepada kemarin, mendahulukan buka dan menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Ini yang sunnah di dalam berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya, boleh siwak, ketip, bersiwak menggunakan wewangian, meminyaki rambut, celak, kemudian tetes kotor mata, kemudian suntik, maka ini boleh. Jadi wal aslu fi ibahati hadil asya al bara'atu al asliyah. Jadi pada asalnya dibolehkannya hal-hal tersebut adalah yaitu al bara'atu al asliyah, hukum asalnya adalah boleh. Seandainya itu termasuk hal yang diharamkan bagi orang berpuasa, niscaya Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Jadi kalau mau berobat, suntik misalkan dan semisalnya, maka ini, tapi suntik ini disebutkan memang bukan suntik makanan ya, bukan suntik untuk
ghoda atau makanan, dari suntik untuk berobat, maka ini ya boleh-boleh aja. Terkait dengan siwak juga demikian, tidak ada batasan waktu. Maksudnya apakah sore atau pagi, tidak ada batasan waktu. Karena keumuman hadis, Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwa inda kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mau berwudu. Dan tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Hanya mungkin jadi pertanyaan bagaimana kalau pakai odol, ya kan? Pasta gigi, kan ada kadang ada pasta gigi yang kuat kan, isis gitu kan? Ya, wallahu ta'ala alam, yang jelas siwak ini boleh. Jadi odol pun ada membolehkan, dan untuk kehati-hatiannya bisa aja odol dilakukan ya nanti aja ketika pas mungkin sebelum subuh atau pas setelah buka, nah semacam itu. Tapi pada hukum asalnya ketika tidak tertelan ini boleh, tapi untuk kehati-hatian kalau siwak jelas, kalau siwak kayu siwak ya, kayu siwak semacam itu. 6 ini diantara jadi hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Masuk berikutnya, yakni siyamu tatawwu, yakni puasa sunnah. Ini tanggal berapa nih Rajab ini? 23 kah? 25 berarti sepekan lagi sudah Sya'ban. Nah, di antara puasa sunnah yang dianjurkan, kita dulukan aja Sya'bannya nih yaitu siyamu aktsar Sya'ban. Jadi ada kesunahan, yakni puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mulai tanggal 1 Sya'ban nanti ini ada kesunahan untuk melakukan puasa sunnah ini Sya'ban. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidaklah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan yakni apa? Puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat yakni beliau banyak berpuasa kecuali di bulan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk yakni banyak melakukan puasa semampunya. Ada juga hadis memang idzan tasofa Sya'banu fala tasumu, apabila Sya'ban telah mencapai setengah, separuh, maka janganlah berpuasa. Ini para ulama menyebutkan adalah maksudnya mengawalinya. Jadi mengawali tanggal 16 baru puasa misalkan. Nah, ini janganlah ini apa? Berpuasa. Jadi ini intinya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Boleh separuh, 2 pekan misalkan. Ada juga yang penting sampai 2 hari sebelum puasa Ramadan tidak boleh puasa. Jangan engkau dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, kecuali kalau orang yang memang udah biasa, misal orang itu puasa Daud ya. Kan Daud kan sekarang puasa enggak begitu. Maka ini ya boleh. Kalau puasa Sya'bannya berarti ini puasa apa? Apa di jeda-jeda. Namanya puasa Sya'bannya berpuasa. Puasa ya sahur buka itu biasa. Ada tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bagi yang mampu. Ini sunnah. Nah, setelah kita sebutkan banyak hikmah-hikmah puasa, maka ini disunahkan demikian. Disunahkan demikian. Bagi orang yang perempuan misalkan masih punya hutang, maka bisa segerakan itu untuk diqadha, untuk membayar hutang puasanya bagi perempuan ya. Kadang-kadang haid atau nifas ya, nggak bisa puasa punya hutang, maka kalau bisa segera dilunasi, diqadha ya sebelum datang Ramadan. Nah, ini untuk diperhatikan bagi mungkin istrinya atau anak perempuan yang sudah dewasa. Nah, ini diingatkan semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah
Ya, puasa sunnah ini sitatun min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutkan, setelah itu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Ini pun tidak berurutan. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Karena setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, maka 10, maka 1 bulan Ramadan full nilainya kayak 10 bulan. 6 hari nilainya kayak 60 hari, 2 bulan. 10 bulan atau 12 setahun. Nah, ini setahun. Ini binan ini apa setelah Syawal ya. Ya mulainya tentu tanggal 2 boleh kan gitu kan. Tapi enggak harus mulai tanggal 2, kapan saja. Nah, selama di bulan Syawal. Kemudian ya sebentar lagi ya, kita sampai jam 1.20 ya. Yaitu yang berikutnya adalah puasa Arafah bagi orang yang tidak sedang menunaikan haji. Demikian juga Asyura dan juga 1 hari sebelumnya. Jadi Abu Qatadah telah berkata, su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sana al-madiyah. Rasul ditanya tentang puasa hari Arafah, maka qala dia menjawab, puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini dua tahun. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura qala yukaffiru sana al-madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu. Demikian juga dari Ummu Fadl binti Al-Haris bahwasanya manusia orang-orang tamarau indaha yauma Arafah fi siyami Rasulullah faqala ba'duhum wa shaim wa qala ba'duhum laisa bi shaim fa arsaltu ilaihi bi qadah labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fa syaribahu. Jadi orang-orang ini membicarakan tentang hari Arafah, tentang puasanya Rasulullah di hari Arafah. Sebagian mereka mengatakan beliau puasa, sebagian mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka aku berikan kepada beliau satu wadah susu. Kemudian beliau sedang wukuf di atas untanya di Arafah, lalu beliau meminumnya. Artinya berarti puasa Arafah bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, maka ini disunahkan untuk berpuasa. Kemudian juga berkaitan dengan puasa Asyura, yakni dari Abi Ghatafan bin Tarif al-Murri telah berkata, aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan ketika Rasul puasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wa nasara. Ya Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi'. Dia mengatakan, kalau begitu tahun depan insyaallah kita berpuasa atau kalian berpuasa di hari yang ke-9, tanggal 9. Qala falam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah. Namun belum sampai datang tahun berikutnya Rasul telah wafat. Ini artinya disunahkan ketika puasa Asyura, yakni puasa Arafah dan 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9 dan 10 Asyura, yaitu Muharram. Berikutnya ada puasa Senin Kemis. Ini juga termasuk sunnah. Ilahnya adalah bahwasanya dari Usama bin Zaid berikan sesungguhnya Nabi SAW puasa Senin dan hari Senin dan Kemis. Lalu ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal isnin wal khamis. Sesungguhnya amalan hamba itu diangkat pada hari Senin dan Kemis, sehingga disunahkan berpuasa.
Tapi sementara mungkin sampai di sini ini pembahasan kita. Mudah-mudahan kita sekali lagi ini bisa mempersiapkan diri, dan juga ketika di bulan Sya'ban nanti mudah-mudahan juga diberi kesempatan, kekuatan untuk bisa menunaikan puasa sunnah itibaan li Rasulillah, mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.